Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Beast Tamer I Can See the Path of Evolution. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Guaning mengatakan bahwa dirinya samar-samar bisa merasakan fluktuasi energi di dalam kristal ini. Sepertinya memang ada semacam resonansi dengan Demon Flamebird. Namun setelah diperhatikan, Guaning merasa ini bukan hanya resonansi. Demon Flamebird sepertinya merindukan benda ini, dan nyatanya Demon Flamebird memakan fragmen ini secara tiba-tiba. Dan ini membuat mereka kaget. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi pada Demon Flamebird. Guaning yang melihat hal ini mengatakan kepada Linze bahwa api itu datang ke arah mereka. Namun Linze meminta Guaning untuk tidak takut. Itu adalah Demon Flamebird, dia berevolusi. Notifikasi pun menyebut bahwa itu adalah Demon Flame Crimson Owl, elemen api dengan rank 3 tahap 1. Guaning pun nampak sangat senang melihatnya. Dan bentuknya sangat keren, auranya benar-benar mendominasi. Linze pun mengucapkan selamat karena evolusinya berjalan lancar. Nanti saat dia berevolusi lagi, dirinya akan membantu Guaning memeriksanya lagi. Guaning pun mengerti. Namun setelah mereka memeriksa keadaan sekitar setelah evolusi Demon Flamebird, muka mereka pun menjadi panik dan Guaning merasa bahwa sepertinya mereka punya masalah lain. Lalu keesokan harinya saat mereka check out, petugas hotel pun mengatakan bahwa lain kali kalau mau latih tanding binatang peliharaan sebaiknya di arena latihan resmi. Linze dan Guaning pun hanya bisa menatap saldo tabungan mereka karena harus membayar ganti rugi kerusakan yang telah dibuat. Dalam pikiran Linze, bonus dari asosiasi Beastmaster langsung habis begitu saja. Dengan ini, dirinya harus cari cara cepat untuk mendapatkan uang lagi. Kemudian kini berpindah ke sebuah tempat di mana Symbiosis Group berada. Dan seorang pemimpin dari Symbiosis Group kini sedang memperhatikan kristal besar yang mengeluarkan aura gelapnya. Salah seorang anggota pun mengatakan kepada bosnya bahwa 2 orang anggota mereka yang ditugaskan menangkap Guaning kini ditangkap tim investigasi. Pria bertudung pun mengatakan bahwa dirinya sudah tahu itu. Anggotanya pun seketika bertanya bagaimana langkah mereka selanjutnya. Pria bertudung meminta anggotanya untuk menyebarkan pesan agar semua orang jangan melakukan gerakan apapun untuk sementara. Tunggu waktunya. Mereka sendirinya akan datang mencari grup simbiosis. Kemudian saat ini di ruang virtual battle, Linze menilai bahwa setelah ujian di alam rahasia selesai, akan ada ujian pertama setelah masuk sekolah. Kalau dapat nilai bagus bisa dapat beasiswa 100.000. Selain itu, menaikkan ranking di virtual battle juga bisa dapat hadiah uang dan item berharga. Lalu saat ini, Linze berada di ruang tunggu virtual battle dan jendela status menunjukkan bahwa Linze telah mengumpulkan poin sebanyak 10.970, pertandingan 1097 dengan win rate 99% dan ranking saat ini adalah 11.985. Linze yang melihat hal ini menilai, dalam beberapa hari tidak main ranking langsung turun hampir 2000. Dengan ini dirinya harus push terus biar langsung naik ke peringkat berikutnya. Target kecil sebelum ujian adalah masuk top 100. Hingga kini Linze terus bertarung dari melawan Bong Element tipe humanoid rank 3 tahap 2 dan naik ke peringkat 10.038. Lalu melawan Cloud Swirling Turtle tipe binatang dengan rank 3 tahap 1 dan naik peringkat ke 8.890.
Lalu melawan Cerberus tipe kegelapan rank 3 tahap 3 dan naik ke peringkat 5.903. Dan rank Lindsay pun terus melesat naik dengan kemenangan berturut-turut hingga Lindsay sekarang berada di peringkat 37. Hingga kini sebuah berita muncul yang mengatakan bahwa pemain tercepat dalam sejarah ranking muncul. Dari posisi 10.000 masuk ke top 100 hanya dalam satu hari. Dan win rate-nya adalah 99,9%. Dengan ini, adakah yang tahu siapa dia? Lalu beragam komentar pun muncul dan menyebut bahwa ini sangat gila. Rata-rata setengah menit sudah menang satu pertandingan. Yang paling lama cuma 1 menit, ini sangat gila. Dengan kecepatan ini, dia bisa masuk top 10 sebelum malam. Namun salah seorang menyebut itu tidak mungkin. Top 10 bukan level sembarangan dan salah seorang wanita pun bertanya, apakah ada info siapa dia sebenarnya? Lalu saat ini di virtual battle, salah seorang lawan Lindsay mengatakan bahwa dirinya tahu Lindsay. Dia sempat viral sebelumnya. Seorang Rocky yang naik dari ranking 10.000 sampai ke sini. Orang ini pun memuji Lindsay yang lumayan kuat, dirinya menghargai Lindsay, namun langkah Lindsay hanya bisa sampai di sini. Rekor kemenangan Lindsay akan dirinya akhiri di sini. Dan diketahui orang ini bernama Zhong Liang yang berada di peringkat ke-9. Adapun binatang peliharaannya adalah Ice Bat tipe binatang dengan rank 4 tahap 3 dan Holy Elf tipe cahaya dengan rank 4 tahap 1. Namun Lindsay tidak terlalu menanggapi omongan Zhong Liang dan mengajaknya untuk segera mulai. Zhong Liang pun nampak kesal melihat hal ini dan bertanya soal sikap Lindsay. Selain itu, Lindsay hanya mengeluarkan satu binatang peliharaan dan sok-sokan mau mengalahkan dirinya. Lindsay kira siapa yang Lindsay tantang kali ini. Zhong Liang pun meminta Lindsay untuk mengeluarkan binatang peliharaan satunya lagi. Namun di detik itu juga Zhong Liang dan kedua binatang peliharaannya membeku. Lindsay pun memuji Snow Maiden, kerja keras Snow Maiden terbayar. Dalam pikiran Lindsay, di level yang sama Snow Maiden bisa sepenuhnya mendominasi lawan. Dan notifikasi pun kini muncul yang memberitahu Lindsay bahwa Snow Maiden yang saat ini berada di rank 4 tahap 4 telah memenuhi pertumbuhan 100%. Evolusi berikutnya adalah Frost Blue Maiden dengan syarat tingkat pertumbuhan 100%, 30 High Tier Ice Essence dan 1 Ice Blue Tier. Lindsay pun menilai, pertarungan intens akhirnya membuat tingkat pertumbuhan Snow Maiden menjadi penuh. Sekarang tinggal cari material yang dibutuhkan, lalu Snow Maiden bisa berevolusi. Lalu saat ini notifikasi lain muncul yang menyebutkan pencapaian Lindsay di Virtual Battle. Pertama dari Glory Ranking Bronze. Masuk top 1000 di Virtual Battle, hadiah 500 poin prestasi, 1 Soul Crystal dan 1 Body Crystal. Lalu notifikasi kedua Glory Ranking 2 Bronze, masuk top 100 mendapatkan 1000 poin prestasi, 2 Soul Crystal dan 2 Body Crystal. Notifikasi ketiga Glory Ranking 3 Bronze, masuk top 10 mendapatkan 1500 poin prestasi, 3 Soul Crystal, 3 Body Crystal dan 1 Soul Power Potion. Lindsay pun tidak menyangka ini poin prestasi aktif. Ternyata ini seperti misi berantai. Dan besok dirinya harus membeli material milik Snow Maiden. Sekalian menggunakan Soul Crystal untuk meningkatkan atribut dasar miliknya. Lalu kini berpindah ke Dragon Heart Society. Kini seorang wanita yang bernama Zhang Manman yang merupakan presiden Dragon Heart Society menyapa Guo Xinyi. Dan bertanya untuk trial minggu depan apakah Guo Xinyi mau ikut tim dengan senior. Guo Xinyi pun kaget dengan tawaran ini dan menerimanya. Dirinya malah bingung cari tim. Tadinya mau batal ikut. Guo Xinyi pun bertanya siapa saja yang ada di tim mereka. Zhang Manman pun mengatakan bahwa baru ada dirinya, Guo Xinyi dan Leng Yan. Masih kurang 2 lagi. Zhang Manman pun meminta Guo Xinyi untuk mengajak Lindsay untuk ikut. Guo Xinyi pun mengerti bahwa sebenarnya Zhang Manman mengincar Lindsay. Zhang Manman pun tersenyum dan menyebut karena Lindsay baru saja bikin heboh di Virtual Battle, sang rank climber tercepat itu. Lalu saat ini Lindsay pun tengah menggunakan 7 Soul Crystal dan 6 Body Crystal, hingga terjadi peningkatan yang signifikan pada atribut dasar miliknya. Lalu saat di jalan, Lindsay menilai ini sangat hebat. Level spiritnya telah meningkat dan batas kekuatan spiritnya juga telah naik. Dengan cara ini, kekuatan gabungan Snow Maiden dan Earth Spirit akan menjadi lebih besar. Ini juga akan meningkatkan kekuatan spirit art-nya.
Lalu saat ini di sebuah toko, seorang pelayan segera menyapa Lindsay. Lindsay pun mengatakan bahwa dirinya ingin mendapatkan Ice Blue Tear. Pelayan pun mengerti dan akan memeriksanya lebih dulu. Lalu petugas pun meminta maaf kepada Lindsay. Ice Blue Tear terakhir di kota mereka baru saja terjual. Bahan ini cukup langka. Restock berikutnya mungkin memakan waktu 1 bulan lagi. Lindsay pun menilai bahwa waktu 1 bulan ini terlalu lama. Lalu di saat yang sama tiba-tiba Guo Xinye menyapa Lindsay dan ini sangat kebetulan menurutnya. Guo Xinye pun mengatakan bahwa ujian dimulai Senin depan. Apakah Lindsay sudah menemukan tim? Lindsay pun mengatakan bahwa dirinya belum ada tim. Guo Xinye pun tersenyum dan bertanya apakah Lindsay ingin bergabung dengan tim mereka. Dan Zhang Manman pun mendekat serta mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar tentang Lindsay. Zhang Manman pun memperkenalkan dirinya sebagai Presiden Dragon Heart Society yang saat ini berada di mahasiswa tahun kedua. Ini adalah Gu Lengyan, Wakil Presiden Dragon Heart yang juga berada di tahun kedua. Segera Lindsay menyapa mereka berdua serta mengatakan bahwa dirinya tidak berencana untuk mencari tim. Dalam pikiran Lindsay, membagi hadiah antar tim selalu agak merepotkan, apalagi jika bekerja sama dengan orang asing. Jika dirinya membawa Guaneng, bukankah akan menyenangkan jika mereka berdua menikmati alam rahasia sepuasnya? Lalu Guo Xinye pun bertanya apakah Lindsay tidak berencana untuk pergi ke alam rahasia. Selain itu, untuk memastikan keamanan, uji coba yang diselenggarakan oleh akademis harus dilakukan dalam tim yang terdiri dari setidaknya 5 orang. Lindsay pun nampak kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya apakah ada aturan seperti itu. Guo Xinye yang melihat sikap Lindsay pun bertanya apakah Lindsay akan berpikir bermain solo. Lindsay pun hanya mengatakan bahwa sepertinya Guo Xinye mengerti jalan pikirannya. Lalu Gu Lengyan pun bertanya apakah sebelumnya Lindsay mencoba membeli Ice Blue Tears. Gu Lengyan pun meminta Lindsay bergabung dalam tim mereka dan sebagai hadiahnya, dirinya akan memberikan ini setelah ujian selesai. Dirinya juga akan memberikan 10 material tipe S tambahan. Lindsay pun kaget dengan tawaran ini dan matanya kini berubah menjadi Ice Blue Tears. Lindsay pun mengatakan bahwa ini sepertinya tidak terlalu tepat. Gu Lengyan pun menambahkan bahwa mereka akan memberikan Lindsay bagian tambahan dari semua hadiah. Lindsay pun mengerti namun dirinya punya permintaan kecil. Gu Lengyan pun mengerti maksud Lindsay bahwa saja Guaneng masuk ke tim ini. Itu juga tidak masalah. Lindsay dengan senyum lebarnya pun mengiyakan ajakan ini dan mereka akan bertemu Senin depan. Kemudian kini di hari ujian, orang-orang pun sudah berkumpul di sebuah pintu gerbang alam rahasia. Guaneng menyebut ini sangat megah. Zhang Manman pun bertanya bukankah ini menakjubkan. Dirinya juga terkejut untuk waktu yang lama ketika pertama kali melihat pintu ini. Lindsay pun seketika bertanya kepada Zhang Manman, binatang buas apa yang diukir di sana? Zhang Manman pun mengatakan bahwa menurut Federasi dan Asosiasi Beast Taming, tidak ada yang pernah melihat binatang buas ganas di pintu ini. Namun para Beastmaster secara pribadi menyebutnya sebagai Point Beast. Lindsay pun seketika bertanya-tanya soal Point Beast ini. Lalu tak berselang lama, Qin He datang dan meminta semua orang untuk tenang. Ini adalah percobaan alam rahasia pertama semester ini untuk seluruh angkatan. Dan akan segera dimulai. Mereka yang telah mendaftar untuk percobaan ini harus siap menghadapi tantangan. Dalam percobaan ini, mereka bebas membagikan semua materi yang mereka peroleh di antara mereka dan mereka tidak perlu menyerahkannya ke sekolah. Semua orang pun nampak bersemangat mendengar hal ini. Lalu Qin He mengatakan bahwa alam rahasia tanah merah terbagi menjadi 5 cincin, dengan bahaya yang meningkat jika mereka semakin dekat ke pusatnya. Setiap cincin mempunyai sebuah gerbang yang mengarah ke cincin berikutnya, dan setiap cincin mempunyai lingkungan dan binatang buas yang berbeda. Satu pengingat hangat terakhir, jangan pergi ke lingkaran terdalam tanpa izin. Percobaan ini akan berlangsung selama 7 hari dan mereka dapat memilih untuk mengundurkan diri kapan saja. Dan sekarang mereka dapat memulainya. Dengan semangat, Guo Xinye mengajak Guaneng untuk masuk. Lalu, kini mereka telah berada di alam rahasia cincin kelima. Dengan cepat, Gu Lengyan mengeluarkan 2 binatang peliharaannya dari Lightning Blaze Dragon Beast tipe petir dengan rank 3 tahap 8. Lalu ada Frostthorn Dragon tipe S dengan rank 3 tahap 5. Lalu Zhang Manman juga mengeluarkan 3 binatang peliharaannya dan mereka yang bertugas menjaga perimeter. Pertama, ada Dragon Lion tipe batu dengan rank 4 tahap 1.
kedua Crimson Giant Spirit tipe api dengan rank 4 tahap 1, dan Silver Centaur tipe cahaya dengan rank 4 tahap 2. Lindsay pun agak kaget saat mengetahui bahwa Jiang Manman mempunyai 3 binatang peliharaan di rank 4 semua. Jiang Manman pun mengatakan bahwa dirinya sebenarnya berada di peringkat kedua di tahun kedua. Dirinya pasti akan melindungi mereka. Lalu saat Lindsay mengeluarkan binatang peliharaannya, Jiang Manman nampak takjub dan menyebut binatang peliharaan tipe humanoid yang sangat cantik. Dia terlihat seperti kecantikan yang menakjubkan dan satunya lagi sangat tampan, mengikuti jalur tank tipe batu. Snow Maiden dan Earth Spirit pun nampak malu karena dipuji. Lalu Guaning pun bertanya kepada Guo Xinye, bukankah Guo Xinye akan memanggil binatang peliharaannya juga? Guo Xinye pun menyebut bahwa dirinya memiliki artefak rahasia. Guaning yang melihat penjepit rambut milik Guo Xinye pun menyebut bahwa penjepit rambut Guo Xinye sebenarnya adalah artefak yang aneh. Guo Xinye pun mengatakan bahwa jepit rambut adalah item spasial, dan kabut ini adalah artefak aneh yang dirinya tempatkan di dalamnya. Itu disebut roh kabut dan termasuk dalam kategori artefak tipe tempur. Dia dapat menempel pada pemiliknya. Selain melindungi mereka dari bahaya, dia juga dapat dimanipulasi untuk menyerang. Dengan bantuannya, dirinya bisa melepaskan kekuatannya sebanding dengan hewan peliharaan rank 4. Guaning pun mengatakan bahwa memiliki serangan dan pertahanan. Kedengarannya seperti artefak aneh yang sangat kuat, itu sangat mahal. Jiang Manman pun mengatakan bahwa Guo Xinye adalah keturunan langsung dari keluarga besar. Dia memiliki cukup banyak hal baik yang dimilikinya. Mendengar hal ini, Lindsay dan Guaning nampak syok. Ternyata seorang wanita kaya ada tepat di sebelah dirinya. Dalam pikiran Lindsay, seiring kekuatan seseorang meningkat, mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu di alam liar dan di alam rahasia. Artefak luar angkasa itu hebat. Dirinya harus mencoba mendapatkannya jika dirinya punya kesempatan. Lalu Gu Lengyan pun bertanya apakah semua orang sudah siap. Jika sudah, mereka akan segera pergi. Lalu kini saat mereka mulai menjelajahi area gurun di cincin kelima, mereka pun melihat banyak tumpukan mumi di sepanjang jalan. Gu Lengyan pun mengatakan bahwa ini adalah mumi binatang buas rank 2 biasa di area cincin kelima. Totalnya ada 15, semuanya pada dasarnya terbunuh dengan satu serangan. Ada juga banyak jejak kaki manusia di tanah di sekitar sini. Sepertinya ada tim yang tangguh di depan mereka. Guo Xinye pun menyebut bahwa tim itu menyelamatkan mereka dari kesulitan menghadapi binatang buas itu. Lalu di saat mereka ingin melangkah maju, tiba-tiba Gu Lengyan seketika terdiam. Jiang Manman seketika bertanya apakah ada yang salah. Sepertinya ada sesuatu yang Gu Lengyan pikirkan. Gu Lengyan pun mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat binatang peliharaan Lindsay atau Guaning sebelumnya. Jiang Manman pun agak kaget mendengarnya. Bahkan Gu Lengyan yang disebut sebagai ensiklopedia hewan peliharaan bahkan tidak bisa mengenali binatang peliharaan ini. Bukankah ini berarti bahwa ketiga binatang peliharaan ini sangat langka? Mungkin mereka bahkan belum pernah muncul sebelumnya. Gu Lengyan pun tidak yakin jalur evolusi binatang peliharaan masih menjadi bahan penelitian. Dan beberapa keluarga besar bahkan memiliki jalur evolusi unik mereka sendiri. Dalam pikiran Gu Lengyan. Namun, memelihara binatang peliharaan selalu menjadi rahasia penting bagi seorang Beastmaster, kecuali jika hubungannya sangat dekat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanyakan dengan mudah. Meskipun dirinya sangat penasaran, sebaiknya dirinya tidak bertanya dengan gegabah. Lalu kini mereka pun memasuki jalur cincin keempat, dan jalan mereka kini dihadang oleh seekor binatang buas dengan nama Necromancer, tipe kegelapan dengan rank 3 tahap 4. Gu Lengyan mengatakan bahwa ini adalah bentuk evolusi dari mumi, yaitu The Necromancer. Di saat Gu Lengyan meminta Lightning Blitz menyerang, sebuah serangan nyatanya lebih dulu dilepaskan dan mengenai Necromancer. Dan nyatanya serangan itu berasal dari Lindsay sendiri. Lindsay pun meminta izin untuk melakukannya. Dirinya ingin memperoleh pengalaman praktis, dan ini adalah kesempatan langka untuk berlatih teknik spiritual. Di saat Necromancer hampir sekarat akibat serangan Lindsay, Earth Spirit seketika maju memberikan serangan akhir. Dalam pikiran Lindsay, ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan. Jiang Manman dan Gu Lengyan pun menilai bahwa Lindsay ini sebenarnya punya sopan santun yang baik. Lalu 1 jam kemudian Lindsay, Guaning dan Guo Xinye pun nampak takjub dengan pemandangan yang ada di depannya. Jiang Manman mengatakan bahwa dinding ini dikatakan telah diwariskan dari era bencana besar.
memisahkan cincin ketiga dan keempat, dan namanya adalah The Fell Wall. Yang Man menjelaskan bahwa dari cincin ketiga ke area inti cincin pertama semuanya dikelilingi oleh Fell Wall. Untuk memasuki cincin ketiga, mereka harus lewat sini terlebih dahulu. Guleng yang menambahkan bahwa The Fell Wall mempunyai 4 pintu masuk. Mereka bisa menemukan pintu-pintu tersebut dengan mengikuti dinding. Hingga pada akhirnya mereka menemukan pintu masuknya. Segera Earth Spirit membuka pintu dengan kekuatannya. Jiang Man mengatakan bahwa itu sangat nyaman, memiliki hewan peliharaan yang kuat membuat segalanya jauh lebih mudah. Dahulu, beberapa dari mereka mendorong pintu yang rusak ini dan berjuang dengannya selama berjam-jam. Lalu saat mereka masuk, situasi pun kini nampak berubah. Guleng yang pun meminta mereka untuk berhati-hati. Cincin ketiga memiliki binatang buas yang jauh lebih ganas daripada 2 area pertama. Dan levelnya juga jauh lebih tinggi. Selain itu, ada makhluk buas berjenis roh yang telah ada di cincin ketiga, yang disebut Fell Lord. Seorang Fell Lord tunggal tidaklah merepotkan, yang benar-benar menakutkan adalah kemampuannya untuk memerintah. The Fell Lord mempunyai kemampuan untuk memanggil anggota ras yang berlevel lebih rendah. Setiap kali itu muncul disertai dengan sejumlah besar Fell Guard. Tujuan mereka adalah cincin kedua, sebaiknya jangan membuang terlalu banyak energi di sini. Hindari jika bisa dan bergerak maju dengan cepat. Jiang Man mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. The Fell Lord menghabiskan sebagian besar waktunya tidur di bawah tanah dan jarang keluar untuk berkeliaran di atas tanah, kecuali jika mereka sangat tidak beruntung. Mereka umumnya tidak akan bertemu dengan Fell Lord. Mendengar hal ini, mereka pun menyebut bahwa seniornya pada dasarnya sedang memasang bendera dengan kata-kata itu. Jiang Man pun tertawa dan meminta mereka untuk berpura-pura saja bahwa dirinya tidak bilang apa-apa. Singkatnya, mereka tidak mungkin seburuk itu. Namun bersamaan dengan kata-kata ini, situasi di sekitar seketika berubah. Dan sebuah suara kini mendekat ke arah mereka. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2-3 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.